Perkenalkan, nama saya Joshua Andi Putra Manalu, mengajar di SMP Negeri 4 Satu Atap Sorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sekaligus saya menjadi mahasiswa PTG dalam jabatan 2022 LPTK Universitas Simalungun kategori 1. Berikut ini saya akan menyampaikan video pembelajaran Unity kinerja saya. Semoga saya mendapatkan respon dan masukan untuk perbaikan-perbaikan ke depan dari dosen PUD dan juga dari teman-teman guru. Selamat menyaksikan. Good morning, student. Good morning, sir. How are you today? I'm fine. Thank you. I'm fine too. Okay, this is a nice morning. We're having our English class today, and I hope you are enjoying our class this morning, ya. Siapa yang tidak hadir? Faisal, Hendra, dan Eva. Ya. Nadila, bagaimana kabarnya Nadila? Alhamdulillah sehat. Iswa, oke bagus. Dewi, bagaimana kabarnya? Tuhan sehat. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita mempersiapkan kelas kita dulu yuk. Apakah kelas kita sudah siap untuk belajar? Ayo periksa dulu. Ada sampah-sampah, bangkunya tidak rapi, pulpennya ada semua, bukunya dibawa semua. Baik. Kita berdoa dulu ya. Oke, satu di antara anak-anak, ayo memimpin doanya. Siapa kira-kira? Bella, ayo Bella. Baik, ya. So before we are going to start our discussion about our English class, we want to sing an anthem song before, yeah, to show our loving, our proud to Indonesia. Abang sampai Merauke, ya, oke, sambil bernyanyi kita berdiri dan tepuk tangan. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, pulang-pulang itu Indonesia. Baik, baik anak bangsa, generasi penerus bangsa, kita harus mempunyai rasa nasionalisme, ya. Bangga terhadap bangsa Indonesia, bangga terhadap kepulauan Indonesia, bangga terhadap hal-hal atau tempat-tempat yang ada di Indonesia, dan kita juga harus bangga dengan masyarakat Indonesia, bangga dengan adatnya, bangga dengan keragamannya, seperti itu. Dan kita harus memiliki rasa toleransi dan solidaritas. Kita harus memiliki motivasi yang kuat dalam belajar itu. Kita harus semangat. Kita harus memiliki motivasi
Motivasi. Ayo, satu tiga. Semangat. Disiplin. Beriman. Bertakwa. English class. Yes, yes, yes. Oke, semangat. Semangat. Tapi tidak tepuk tangan. Harus tepuk tangan. Baik ya. Oh, this morning. We are going to discuss about our topic. That is talking about descriptive text. Jadi, when we are talking about descriptive text, it means we having to talk about characteristic, about nouns, place, animal, or people that we have discussed. Ya, itu maksudnya kita menyampaikan karakteristik daripada benda, tempat, orang, dan manusia yang kita ceritakan. Apa manfaatnya? Ya? Apa manfaat mempelajari teks deskriptif? Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? What is the concept of descriptive text in our daily life? Ya, apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Siapa bisa kasih contoh? Descriptive text itu kan tadi untuk menunjukkan, menyampaikan bagaimana benda, tempat, atau orang, atau hewan tersebut yang kita ceritain. Jadi apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya contoh, kita kehilangan buku. Jadi kita harus bisa menceritakan bagaimana buku kita tersebut kepada orang lain. Kan itu kan? Nah, itulah manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan memulai pelajaran inti kita, tapi sebelumnya kita buat dulu menjadi 2 kelompok. Ayo, bikin dulu 2 kelompok. Kamu di belakang, ayo. Ayo, kamu di sini. Ya, kamu di sini. Oke kan? Jadi sudah ada 2 kelompok kan? Kelompok pertama Nabila and Nisbah, and the second group is Gaby, Pina, and Henry. Oke, ya. Kita tonton dulu video yang menunjukkan keunikan daripada bangsa Indonesia. Halo semuanya, selamat datang kembali di Hewan Populer. Kita harus bangga sebagai orang Indonesia yang memiliki kekayaan alam di sana beragam. Salah satunya, kita memiliki binatang-binatang yang unik yang hanya ada di tanah air. Hewan ini merupakan kekayaan alam yang harus dijaga dan dilestarikan. Dari hasil pengamatannya, ular merupakan bentuk digital dan sebenarnya ini merupakan digital logam dan By proud of the animals, this just only in Indonesia, how we are going to describe that to the other and to our friends. Yeah, exactly. We have to learn about descriptive text. Dengan bangga kita tadi kepada hewan-hewan yang unik itu, bagaimana kita menceritakan itu kepada orang lain? Tentu kita harus mempelajari teks deskriptif. Pina Bella memiliki respon bahwa ternyata Indonesia ini memiliki ragam-ragam hewan yang sangat unik. Bagaimana denganmu Nabila? Bagaimana pendapatmu dengan video tadi? Bagaimana? Kamu Nisbah, bagaimana pendapatmu?
Tidak ada. Cuman si Bina yang bisa memberikan responnya. Bagaimana ini? Ayo semangat dulu semua. Iya. Kenapa seperti itu? Jadi video tadi itu kan menggambarkan hewan-hewan unik yang ada di Indonesia. Respon kita itu ternyata, oh ini Indonesia yang sangat indah. Oh ini dunia hewan yang ada di Indonesia yang sangat unik. Kan gitu kan? Kalau sebegitu uniknya, sebegitu indahnya, wajarlah kita cerita kepada orang lain. Tapi bagaimana kita cerita kepada orang lain? Kita tidak tahu bercerita. Makanya kita belajar teks deskriptif. Jadi bagaimana supaya kita menceritakan? Kita belajar teks deskriptif dan juga belajar mengetahui apa yang kita gambarkan. Tidak mungkin kita bisa menggambarkan kalau kita tidak mengenal. Kan seperti itu kan? Ini tempat kerjanya ya. Kita bagi satu-satu kelompok. Kita tadi sudah menonton videonya. Bagaimana kita supaya bisa mendeskripsikan sesuatu benda, sesuatu tempat, atau hewan, atau manusia kepada orang lain? Yang pertama itu, ya, how to describe the animal, people, place, and thing to other. Jadi bagaimana kita supaya bisa menceritakan benda, hewan, tempat, atau orang kepada orang lain? Yang pertama, kita harus mengenal. Kita mengenal. Ya. To know what is the object to be described. Ya. Jadi yang pertama itu kita harus mengenal. We have to know what is the object to be described. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Kita harus mengetahui fungsi susunnya. We have to know social function. Jadi kita harus tahu gunanya. Nanti diceritakan pun tidak ada gunanya, itu tidak baik. Kan seperti itu, baik. Kemudian apa yang perlu dalam mendeskripsikan sebuah benda, tempat, atau orang? What is the important aspect to know in order to describe people, animals, things, and place to the other? Apa? Yang pertama itu kita harus mengetahui social function. Yang kedua apa? Kita harus mengetahui struktur teks. Seperti itu ya. Struktur teks. Struktur teks ini terbagi dua, yaitu identification
dalam membuat teks deskriptif ini? Lexicogrammatical future atau language. Ya. Atau language future ya. Begitu dia pembelajaran kita. Saya bagi dulu satu-satu orangnya. Nah, ini nanti tempat jawabannya, ini bahan pembelajarannya ya. Ini bahan pembelajarannya, ini nanti tempat jawabannya. Iya, Pak bilang lah. Itulah kan. Ini pembahasannya, ini lembar jawabannya. Iya, Pak bilang lah. Nah. Iya, Bapak baik bilang lah. Seperti itu. Oh, ternyata harus dibagi. Oh, ini ke sini ya. Karena kali kan 2 orang, ini kan bisa kan? Ini sama ini. Kan kita kan kerja kelompok. Nah, jadi satu kelompok ini karena ada 3 orang kita kasih 2 ya kan? Senang kan? Senang kan? Itulah. Seperti lapar. Oke, sudah dilihat. Nah, sudah ditengok kan? Sudah ditengok. Baik. Coba dulu LKPD. Coba dulu LKPD 1. Ada di situ LKPD 1? Ada LKPD 1? Saya baca dulu dari sini ya. Nanti saya baca di sini, kemudian diikuti. Ya. Ini adalah percakapan antara Siti dan Lina. This is the conversation between Lina and Siti. Listen to me, ya. Ada apa, Henry? Ada apa? Jadi, I read the dialogue first, ya. I read the dialogue first, and then repeat that to me. Saya baca dulu dialognya, kamu ulangi mengikuti apa yang saya bilang. Iya, Pak, bilang kan? Iya, Pak. Itulah kan? Oke. Saya baca ya, listen to me please, oke? Oke, sir, bilang. Oke, sir. Have you seen my notebook? I put it on my desk. But it is not there now. But by looking to this dialogue between Edo and Denny, yeah, by looking to the dialogue between Edo and Denny, what's going on to your mind? Dengan melihat percakapan antara Edo dan Denny, apa yang ada dalam pikirannya? Apa yang ada dalam pikirannya? What happened exactly to the Edo and Benny? Apa sebenarnya yang terjadi antara Edo dan Benny? By looking to this dialogue, berdasarkan percakapan deskriptif ini. Ini adalah bentuk percakapan deskriptif. Apa yang terjadi? Kelompok 1 apa? Si Edo kehilangan buku. Oh, bagus. Kelompok 2 apa? Ya. By looking to this dialogue, what's going on to your mind? The case that happened to Edo and Benny. Apa? Kelompok 3. Kelompok 3 masa? Kelompok 2. Kelompok 2 Pak, bilang. Apa kelompok 2?
Si Edo mencari betul. Ada lagi? Apa? We have to see the conclusion of this descriptive dialogue. Kita harus melihat penyelesaian daripada deskriptif dialog tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? What is the conclusion that given on this dialogue? Apa penyelesaian yang ditawarkan pada deskriptif dialog itu? Coba kelompok 1 cuci tangan dulu. Cuci tangan. Gini banyak-banyak juga nih banyak-banyak. Ya apa? Membantu Edo mencari bukunya yang hilang. Bagus, tepuk tangan dulu. That is the conclusion. That was final. That was final. Apakah itu ditemukan? Ditemukan di mana? Di meja guru. Di meja. Di atas meja guru. Baik, tepuk tangan dulu ya. Bagus. Berarti kalian memahami apa yang belum dipahami. Ya baik ya. Saya mau melihat apakah kamu betul-betul memahami dialog deskripsi tersebut. Maka ada beberapa pertanyaan. So there is some question to you to know whether you understand or not about that dialog descriptive. Ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan? Pertanyaan. Apakah Sudi menjawab? Mau menjawab? Oke, ayo dikerjakan dulu ya. Itu adalah bahagian daripada LKPD 1. Apa artinya LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ayo kerjakan dulu yuk. Waktunya 5 menit. Ayo sama-sama. Iya, itu kan berdasarkan percakapan ini. Jawab aja di sini atau di bawahnya. Seperti itu. Dijawab ya. Pembelajaran berikutnya. Coba tengok dulu bahan ajar yang ada sama dia. Bahan ajar yang ada sama kalian. Itu mengenai apa? Mengenai struktur teks. Kan itu kan? Iya, Pak. Jadi ada di situ sebuah paragraf deskriptif. Ini. Ada sebuah paragraf deskriptif. Dengan memperhatikan paragraf deskriptif tersebut, ya, kita mengetahui mana itu struktur teksnya, mana identification, mana detail, deskripsi. Kan itu kan ada kan nampak kan? Jadi apa? Apa maksudnya? Itulah karena kearifan lokal itu kan bahasa daerah jadi. Tapi tak apalah kan. Tapi kan kita ngerti itu kan maksudnya. Ya, Pak. Jadi itu apa? Jadi sama ya. Nanti jangan pula gurunya diolok-olok nanti. Jadi. Oke, ditengok dulu nak. Ada di situ identification. I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Something to make me stronger, something that could light the way. Menyampaikan hal-hal umum, mengenalkan
menyampaikan hal-hal umum dari apa yang akan diceritakan. Kemudian apa itu detail description-nya? Detail description apa itu? Itu adalah kegiatan menyampaikan atau menceritakan apa yang digambarkan secara lengkap. Itu kan? Nah, jadi detail description means is the activities to describe what we are going to describe by complex. Ya, itu gunanya itu menerangkan apa yang akan kita gambarkan secara kompleks, secara menyeluruh. Kenapa seperti itu? Karena kalau hanya identification saja, karena kalau hanya perkenalan atau gambaran pertama saja kita bilang, mungkin orang lain tidak akan tahu. Tetapi kita harus terangkan secara lengkap. Siapa yang sudah lapar? Ayo, tidak semangat. Kita buat lagi yang kita, ayo. Semangat. Disiplin. Beriman. Bertakwa. Inggris kelas. Yes. Kalau sudah semangat. Disiplin. Beriman. Itu tidak semangat. Harus semangat seperti ini. Harus kuat. Itu kan? Baik. Sudah ditenangkan tadi apa-apa saja unsur kebahasaannya yang ada pada teks deskriptif ini. Sekarang kita ditantang. Now we are having a challenge to divide what is the structure of the text and what is the lexicogrammatical future of the text. Ya, kita ditantang itu kita tentukan mana struktur teksnya, kita tentukan mana unsur-unsur kebahasaannya. Dikerjakan pada LKPD kedua. Oke, kerjakan dulu nah, kerjakan. Ayo sama-sama kerjakan yuk. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok 2? Sudah, Pak. Bagus. 1 dan kelompok 2 pada LKPD 1 dan LKPD 2. Oke? Kita presentasikan ke depannya. Dan kemudian teman-teman yang lain mendengarkan dan mengamati dan mengajukan pertanyaan. Oke, kelompok 2. Kelompok 1 duluan ya. Oke, ayo untuk kelompok 1 maju ke depan ya, bertanya. Tapi didengarkanlah apa yang dibilangkannya. Kami akan membicarakan hasil kerja kelompok kami dari LKPD 1 dan LKPD 2. Oke, tenang. Oke, baik. To have many know about their notebook. Kuat ya. Nomor 3, each stick has 2 hardcover. Nomor 4, on Thursdays. Nomor 5, tripod. Bagus. Tempat. Bagus. LPK juga identifikasi. I have some bags with my favorite bag is on my father box me last month for my birthday. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ayo semangat yuk. Ayo dulu.
Baik, ya. Setelah kamu memiliki pengalaman mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2-nya, oke. Saya ingin bertanya, dari pengalaman kita yang belajar tadi, berarti dalam mendeskripsikan itu hal-hal apa yang lazim diutarakan? Hal-hal apa yang lazim diutarakan? Ada itu, yang pertama adalah identitas. Baru ciri-cirinya. Baru prestasinya atau kemampuannya atau kelebihannya. Itu semua diterangkan pada detail description. Identitasnya itu diterangkan di identification. Jadi itulah hal-hal yang lazim diutarakan dalam membuat sebuah deskriptif. Untuk menguji pemahaman kalian dalam memahami teks deskriptif itu, saya akan membagikan dulu lempar evaluasi. Ini tulis nama masing-masing, kemudian perhatikan gambarnya. Kemudian kamu terangkan hasil pengamatanmu terhadap gambar itu, kamu terangkan, kamu deskripsi. Ayo kumpul. Ya, bikin yang rapi. Baik. Setelah melakukan evaluasi pembelajaran tadi, ada kira-kira pertanyaan? Contohkan, makan Pak, saya kesulitan membuat kalimat yang berhubungan dengan kata-kata dendanya. Ada pertanyaan? Bagus semua? Bagaimana dengan Dewi? Ada pertanyaan? Jangan nanti banyak pertanyaan setelah selesai belajar. Ada pertanyaan Dewi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rangkum ulang ya nak ya, bahwa manfaat menguasai atau manfaat memiliki kemampuan menggambarkan itu adalah supaya kita bisa menerangkan atau menceritakan sesuatu hal yang unik, yang baru, atau yang ingin kita temukan kepada orang lain. Bagus. Ingat ya. Baru yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya bisa kita menggambarkan sesuatu kepada orang lain? Yang pertama apa? Kita harus mengerti atau mengenal apa yang akan kita ceritakan. Yang kedua, kita harus mengetahui apa dampak sosial fungsinya, apa dampaknya terhadap sosial. Kalau itu menjadikan aib bagi orang lain, maka tidak boleh kita cerita-cerita. Ciri-ciri, keunikan, prestasi, kemampuan, kebiasaan. Bagus. Tepuk tangan dulu. Jangan cepat lupa ya. Jangan cepat lupa. Baik. Belum keluar kan dari grup WA kita? Belum. Siapa yang sudah keluar? Yang masih di grup WA siapa?
Bagus. Jadi saya ingin kamu menanggapi pembelajaran kita ini dulu. Menanggapi artinya membuat refleksi. Kalian refleksi dulu pembelajaran kita ini. Kalian tanggapi. You have to make a reflection of this learning process. Ya, kamu buat dulu refleksinya dengan pertanyaan apa? Apa yang telah dipelajari? Apa yang belum dipelajari? Apa yang seharusnya dibuat supaya pelajaran lebih baik? Tapi nanti itu kita diskusikan di grup WA ya. Jadi tolong kalau nanti saya bikin pertanyaannya dijawablah, jangan cuma dibaca, dijawab. Itu refleksinya kita diskusikan di grup WA ya anak-anak ya. Ya Pak. Kemudian terima kasih atas semangatnya, atas perhatiannya, atas motivasi yang baik untuk mengikuti pelajaran ini, sehingga pelajaran ini bisa terselesaikan dengan baik. Tepuk tangan dulu kita semua. Saya harap ke depan motivasi belajar itu, semangat belajar itu semakin bertumbuh dan semakin kuat supaya kita menjadi anak didik yang berprestasi seperti itu ya. Jadi harus semangat itu. Baiklah anak-anak, pelajaran kita berikutnya minggu depan itu mengenai things around us, mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Nanti itu dibaca-baca buku teksnya ya, pelajaran berikutnya ya anak-anak ya. Baik anak-anak, saya merasa berterima kasih buat anak-anak sekalian sudah dengan tertib, dengan baik, penuh semangat, motivasi mengikuti pelajarannya ke depan. Semoga lebih baik lagi. Berhubung waktu kita sudah hampir selesai, maka ada baiknya kita tutup pelajaran kita itu dengan melalui mengucapkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi sebelumnya saya himbau untuk tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Baik, oke, ayo Tina pimpin doa kita yuk. Marilah kita berdoa untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagus, tepuk tangan. Oke anak-anak, sampai jumpa besok. Ini sudah waktunya pulang. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.